Ano kaya siya. Wah, jumpa lagi Sobat Mazharkum. Kita di bab ke 4. Mudah-mudahan nggak bosan. Mudah-mudahan nggak bosan. Mudah dengan Gawe kopi kental dulu. Siapkan snack. Siapkan snack. Daripada Anda itu baca buku kayak hobiku. Mendingan Anda sambil duduk ngopi setel YouTube channel Mazharkum, tambah pinter masalah hukum. Tambah pengetahuannya. Oke, sekarang kita bahas masalah Asas-asas hukum. nah, asas-asas hukum iki. Oke. Nah, lebih SDG ora bayar gue. Oh iya, ane es loro ki 7 juta se 6 semester ya? Semester iki 7 juta ya? Ning kene gratis. Nek kene gratis, ning kene gratis. Nek mengi ilmu pokoknya nyok, ini nek barang bayar. Nah, ana perkara bayar. Lah ya gitu ta lek karto. Ayo no. Lah wong Jerbasuki mau wabe ya. Oke, seruput dulu kopinya, jangan tegang Sobat Mazharkum. Ini kita bahas terkait asas-asas hukum. Nah, hukum itu kan mempunyai prinsip-prinsip dasar Mas Hadi. Yang menjadi landasan. Yang menjadi landasan dan pedoman dalam pembuatan, penafsiran, dan pelaksanaan hukum itu sendiri. Nah, bentuknya biasanya berupa peraturan perundang-undangan kalau di tempat kita ya Mas Hadi ya. Yes. Nah, jadi yang disebut dengan asas hukum itu bagaimana terbentuknya hukum ini. Benar nggak Mas Hadi? Apa sih yang harus ada dalam proses pembentukan aturan ini? Nah, kan ada 4. apa hukum Mas Hadi? Yang pertama itu asas keadilan. Oke. Yang kedua asas kemanusiaan. Oke, humanity. Yes. Yang ketiga asas kebenaran. Ya. Yang keempat asas kepastian hukum. Oke. Sekarang kita kembali ke pertama asas keadilan dulu. Apa sih adil itu? Adil itu tidak harus sama. Adil, umpamanya ini Mas Andi. Kenapa saya selalu ngomong adil itu tidak harus sama? Contoh kita sama-sama beli kaos. Mas Andi ukurannya XXL, saya ukurannya S. Adil bro. Nah, kalau mau dianggap adil, maka harusnya sama. Jadi adil itu tetap sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai menyesuaikan. Itu yang disebut dengan adil. Yang kedua, asasnya adalah asas kemanusiaan. Asas kemanusiaan itu adalah asas humanity, human right lah. Asas-asas kemanusiaan. Ya. Jadi humanity itu berhubungan dengan hak asasi manusia, terkait kebenaran, terkait asas kebenaran. Karena memang yang namanya asas hukum itu yang kemudian merujuk kepada sebuah peraturan perundang-undangan tersebut, itu tuh memang harus hitam dan putih Mas Andi. Kalau A benar, kalau B salah, ya harus. Kalau C itu turut serta, kan seperti itu. Berarti memang harus ada semacam penilaian, ini loh benar, ini loh salah, ini loh hitam, ini loh putih, ini loh abu-abu, kan seperti itu. Jadi tidak ada keraguan-keraguan di sana dalam kebenaran tersebut, pasti. Yang keempat adalah terkait kepastian hukum. Apa sih kepastian hukum itu? Nah, kepastian hukum itu adalah ketika Anda melakukan A, maka ada aturan di sana yang mengikat dan mengatur Anda, sehingga Anda harus menjalankan sesuai dengan SOP. Jika Anda tidak melaksanakan, maka disebut dengan bisa manifestasi, bisa pidana, ya teman jadi, bisa perbuatan melawan hukum, kan seperti itu. Jadi memang termaktub dalam satu kesatuan lah itu sebenarnya Mas Andi ya, asas-asas hukum tersebut. Dan itu memang saling terkait antara 4 asas tersebut. Kalaupun hanya menggunakan asas kebenaran saja, asas humanity-nya ditinggalkan, itu juga nggak bisa. Jomplang ya Pak. Nah itu jomplang. Kayak kalau kita punya Pancasila lah. Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Ada 5 sila apa 6 sila Sobat Mazharkum? 5 ya? 5 apa 6 le? 5. Oh 5 ya. 5. Tidak boleh kemudian
pasal tersebut antara pasal 1 ketuhanan yang Maha Esa bertentangan dengan pasal kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Jadi memang semuanya satu kesatuan ya, jangan dipisah-pisahkan ya. Karena nanti kalau satu dipisahkan maka itu tidak bisa disebut dengan kalau Pancasila ya Pancasila, kalau asas hukum ya asas-asas hukum yang baik dan benar, tadi seperti itu. Terus itu juga ada sumbernya loh. Oh, ada. Iya, bukan sumber air ya. Ya. Sumbernya juga ada beberapa itu kalau nggak salah ada 6. Nah, dan ada urutannya ya Mas Andi ya. Yang pertama tuh Undang-Undang Dasar. Itu pakoannya. Mm. Terus yang kedua konstitusi. Terus yang ketiga peraturan pemerintah PP. Terus yang keempat jurisprudensi. Terus yang kelima hukum adat. Iya. Terus yang keenam hukum internasional. Oh, itu yang anu ya sumber-sumber hukumnya ya. Sumber hukum. Jadi sobat Mas Dargom itulah yang namanya asas-asas hukum. Asas-asas hukum. Aku jadi kalian gini Mas Andi. Iya. Asas hukum ini berhubungan dengan tapi ini di pabrikunya aja lah kita apa? Oh ya. Gini loh, aku pengen ngulik sedikit lah. Kalau ada masalah terus kemudian dibawa di pengadilan dan belum ada aturan tertulisnya itu gimana? Hakim kudu kepiye? Iya teman. Apa meneng wae? Apa langsung aku coro gitu juga bisa. Kayak lek kartu pura-pura beragak pilon ya bisa. Ya nali. Nggih. Harus dicari. Harus dicari. Apa bab berikutnya? Bab berikutnya aja ya. Chapter berikutnya aja. Ini dikip dulu. Dikip dulu. Nggak saya pinter. Pinter kuwi nganggo proses. Iya. Wong sekolah wis saka TK kelas 1 kelas mosok urung-urung langsung arep tanas kelas 6. Oke? Mas Dargo. Tadas. Salam sehat, salam waras. Oh, UN ora tanas. Wassalam. Kita aja dulu. Wassalam. Kita tolong lawas, Pak.